Status di 6NG sudah muncul bersamaan PKH dan BPNT di bulan September. Namun mohon maaf, hanya 3 kelompok penerima manfaat PKH yang menerima transferan saldo bantuan dari Kemensos, dan berdasarkan pantauan di aplikasi 6NG, inilah golongan KPM yang akan mencairkan bantuan PKH dan BPNT dengan kondisi proses berekol dan memungkinkan pencairan bersamaan dalam waktu dekat. Tentunya hal ini menjadi kabar gembira untuk KPM PKH dan KPM BPNT golongan ini. Sangat berbahagia status bansos pada aplikasi 6NG pembukaan rekening dan diperkirakan cair duluan di bulan September 2024. Bagaimanakah info lengkapnya? Simak informasinya hingga tuntas agar tidak gagal paham dan salah persepsi. Saya akan segera kembali menginformasikannya update di aplikasi 6NG per hari ini, tentunya setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga semuanya selalu diberikan kebaikan-kebaikan dan keberuntungan di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua terkait hal penting penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang bakal cair dalam waktu dekat, yaitu bantuan reguler Kementerian Sosial, yakni periode salur bantuan PKH dan BPNT yang dijadwalkan cair di waktu terdekat ini. Sebagaimana topik kita di awal tadi, yaitu 3 kelompok penerima manfaat PKH yang menerima transferan saldo bantuan dari Kemensos, dan kemudian hasil penelusuran kita di 6NG dan berdasarkan pantauan 6NG golongan KPM yang akan mencairkan bantuan PKH dan BPNT paling duluan karena status menunjukkan proses burekol saat ini dan memungkinkan pencairan bersamaan dalam waktu dekat. Nah teman-teman, kita ke informasi yang pertama. Program Keluarga Harapan PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Sebagai program bantuan sosial bersyarat dengan misi besar untuk menurunkan kemiskinan, PKH juga membuka akses bagi keluarga miskin terutama dalam meningkatkan kesehatan keluarga, pendidikan anak, serta mengurangi beban keluarga dan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH, keluarga miskin dapat memiliki akses dan pemanfaatan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, pendampingan, dan perlindungan sosial lainnya. Nah, berdasarkan pengelompokan penerima manfaat bantuan program Keluarga Harapan atau PKH diberikan kepada 3 kelompok sasaran yang disebut dengan komponen PKH yang berhak menerima bantuan dengan jumlah nominal yang variatif. Nah, 3 komponen yang berhak mendapatkan program Keluarga Harapan atau PKH tersebut. Yang pertama teman-teman, komponen kesehatan. Ini terfokus pada orang-orang yang memerlukan perhatian khusus akan kesehatannya. Contoh mengenai komponen kesehatan yakni ibu hamil, balita usia 0 hingga 6 tahun. Kemudian yang kedua teman-teman, komponen pendidikan. Ini difokuskan pada anak-anak yang masih sekolah, dimulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat. Kemudian yang ketiga teman-teman, yakni komponen kesejahteraan sosial. Nah, adapun penerima komponen kesejahteraan sosial yakni orang-orang yang disabilitas dan orang-orang yang umurnya lebih dari 60 tahun. Kemudian pada tahun 2024 ini teman-teman, untuk komponen kesejahteraan sosial itu mengalami penambahan kategori, yaitu keluarga korban pelanggaran HAM berat. Nah, jadi Kementerian Sosial membagi 3 pengelompokan atau komponen dan membagi-bagi lagi beberapa kategori di setiap komponennya. Nah, oleh karena itu teman-teman, untuk orang-orang yang di luar komponen tersebut sudah dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH. Nah, adapun bagi anak yang telah lulus dari SMA sederajat disarankan untuk mendaftar KIP kuliah. Karena penerima KIP kuliah ini diprioritaskan bagi mereka yang orang tuanya menjadi penerima KKS atau PKH aktif. Selain itu, nominal dari uang bantuan sosial KIP kuliah ini juga lumayan besar ya teman-teman, dan sangat membantu tentunya untuk pelajar yang sedang belajar di bangku perkuliahan. Kemudian informasi yang kedua,
Ada kabar gembira, golongan KPM pada status bansos di aplikasi 6NG proses burekol atau pembukaan rekening dan diperkirakan cair duluan di bulan September 2024. Berdasarkan pantauan di aplikasi 6NG bahwa golongan KPM PKH yang akan menerima bantuan dilebih dahulukan di bulan September 2024 adalah KPM peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara 2024. Untuk sebagian kecil daerah, buku tabungan dan kartu KKS sudah didistribusikan, namun saldo bantuan masih belum masuk. Proses ini bisa memakan waktu karena memerlukan verifikasi yang ketat dari pihak bank penyalur. Jadi buat teman-teman yang sedang menunggu pencairan ini, harap bersabar dan selalu cek update terbaru. Nah, bagi pencairan di kartu KKS untuk PKH per 2 bulan dan bila saja bantuan BPNT juga disalurkan per 2 bulan, maka periode salur yang akan datang adalah PKH periode salur untuk bulan September-Oktober atau tahap kelima, sedangkan untuk BPNT menggunakan kartu KKS untuk periode salur September-Oktober atau BPNT tahap ke-6. Jadwal pencairan bansos PKH dan BPNT bagi pengguna kartu KKS BRI, BNI, BSI, dan Mandiri untuk skema penyaluran per 2 bulan biasanya akan disalurkan pada bulan kedua periode salurnya. Artinya teman-teman di sini jika yang akan disalurkan itu adalah untuk periode September-Oktober, maka kemungkinan besar bansos PKH BPNT akan disalurkan pada akhir September hingga pertengahan bulan Oktober 2024. Meskipun begitu, tidak semua KPM akan merasakan manfaat dari bantuan ini. Menurut informasi yang diterima teman-teman, ada 5 kelompok KPM yang tidak akan lagi menerima bantuan di tahap berikutnya. Nah, bagi yang masuk dalam kelompok ini mungkin akan sedikit kecewa. Namun di sini teman-teman penting untuk mengetahui apakah Anda termasuk dalam kelompok yang tidak akan menerima bantuan lagi. Nah, ada 5 kelompok penerima manfaat atau KPM yang tentunya tidak lagi menerima bantuan. Yang pertama, KPM PKH yang tidak memiliki komponen PKH lagi. Nah, bagi penerima manfaat atau KPM yang anggota keluarganya tidak lagi memenuhi kriteria PKH, seperti anak yang sudah lulus sekolah, bantuan PKH tahap kelima ini tidak akan cair lagi. Misalnya dalam keluarganya terdapat anak sekolah SMA yang baru saja lulus, maka bantuan PKH tidak lagi tersedia untuk anak SMA yang baru lulus tersebut. Nah, yang kedua teman-teman, KPM yang mengundurkan diri atau lulus graduasi sejahtera. Nah, bagi KPM yang merasa sudah mampu secara ekonomi dan telah mengundurkan diri dari kepesertaan PKH atau BPNT, mereka tidak akan menerima bantuan di tahap kelima dan keenam. Kelompok ini termasuk yang sudah berhasil mencapai kemandirian finansial. Yang ketiga teman-teman, KPM dengan data anomali atau tidak valid. Data yang tidak valid atau anomali, baik di rekening maupun di data DTKS, menjadi alasan lain mengapa bantuan tidak akan cair. Jika data Anda tidak valid, pencairan bantuan ini tidak akan dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya yang keempat, KPM yang data DTKS-nya tidak sesuai dengan data Dukcapil. Nah, jika data Anda di DTKS belum padan dengan data Dukcapil, pemerintah pusat tidak dapat mencairkan bantuan ini. Keselarasan data adalah syarat penting untuk menerima bantuan. Yang kelima teman-teman, KPM yang tidak lolos verifikasi kelayakan. Nah, setiap bulan pemerintah pusat selalu melakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial. Nah, jika teman-teman tidak lolos pada verifikasi, kemungkinan besar tidak akan menerima bantuan PKH di tahap kelima dan BPNT untuk tahap keenam. Nah, teman-teman mungkin seperti itu ya untuk informasi terkait bantuan PKH BPNT yang akan cair terlebih dahulu di bulan September ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.